Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kajian malam Selasa Masjid Al-Manar Paraan yang berbahagia, yang semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah thalabul ilmi tanpa ada suatu halangan apapun. Maka marilah rasa syukur itu kita ucapkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat dan salam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan kita semuanya digolongkan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk yang ketiga kali atau keempat kali saya lupa ini, saya membadal Ustadz Agus Effendi. Jadi pokoknya setiap hari Ahad malam atau malam Senin HP saya standby, dan kapan-kapan dibutuhkan untuk mengganti Ustadz Agus apabila berhalangan. Tapi semoga kedepannya Ustadz Agus bisa mengisi seperti sedia kala, karena beberapa waktu ini beliau banyak acara, juga ada kendala-kendala yang menyebabkan beliau berhalangan hadir di kesempatan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan materinya, materi tentang 9 kebiasaan emas seorang muslim, dan kami sampaikan tadi pengarang bukunya yaitu Ustadz Zaini Munir Fadholi. Beliau WA ke saya menginformasikan bahwa untuk bukunya sudah dalam proses pengiriman tadi sore, karena beliau 1 minggu yang lalu komunikasi dengan saya kurang lebih. Jadi beliau sakit, vertigonya kumat. Oleh karena itu beliau dari Madiun kemudian mau ke Jogja, ada halangan, maka baru diproses tadi, dan alhamdulillah sudah dalam proses pengiriman, mungkin 1-2 hari sudah sampai ke sini. Dan saya sampaikan Ustadz Zaini Munir Fadholi ini adalah mudir dari Muhammadiyah Boarding School atau MBS Profesor Hamka Madiun saat ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, yaitu kebiasaan emas. Yang pertama adalah kita menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, disertai dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Maka kebiasaan yang kedua, kemarin juga sudah saya sampaikan, membiasakan diri untuk berzakat, infak dan sedekah, yaitu menyisihkan dari penghasilan kita atau zakat apabila sudah saatnya kita membayar zakat, atau sedekah atau infak paling tidak 2,5% dari penghasilan kita. Dan semoga jamaah rahimakumullah, dari 2 kebiasaan, yang pertama sholat 5 waktu berjamaah disertai dengan sholat sunnah yang lain, sholat rawatib dan lain sebagainya, sudah istiqomah dijalankan. Begitupun dengan sedekahnya, zakatnya maupun infaknya, semoga juga istiqomah untuk dilaksanakan. Karena namanya kebiasaan, kalau tidak kita paksa, kalau tidak kita coba untuk memulai, maka tidak akan pernah bisa memulai. Jamaah rahimakumullah,
sebelum saya menginjak ke materi ini, yaitu kebiasaan istiqomah dalam bertadarus Al-Quran, maka saya mengingatkan kepada saya sendiri, termasuk kepada panjenengan semua, marilah kita belajar untuk istiqomah, meskipun sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan. Dari dua kebiasaan yang pernah saya sampaikan, pertama sholat 5 waktu berjamaah disertai dengan sholat sunnah pengiringnya, kemudian zakat, infak, dan sedekah. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Sekali lagi, kalau tidak kita paksa, maka tidak akan pernah menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan yang baik. Saya jadi ingat satu kata dari seorang motivator, bahwa kebiasaan sukses orang itu dijalani atau diawali dari pertama adalah ide, gagasan. Yang kedua, dilaksanakan. Yang ketiga, terus dilaksanakan. Jadi ide yang sederhana, kemudian dilaksanakan, dan terus dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan, kemudian lama-kelamaan akan menjadikan sebuah karakter. Maka pintu pertama kita punya gagasan, punya ilmu, punya ide berupa 9 kebiasaan emas, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan, kita melaksanakan. Ya, dalam teori motivasi, teori para motivator yang lain tetap sama judulnya. Bahkan di dalam motivator bisnis pun sekelas almarhum Bob Sadino, ketika ditanya, Om Bob, apa sih bisnis yang paling baik? Bisnis yang paling bagus itu bisnis apa, Om? Maka Om Bob Sadino, almarhum Bob Sadino menjawab, bisnis yang paling baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang terus dipikir-pikir terus-menerus. Tapi bisnis apa yang baik? Bisnis yang dijalankan. Bahkan beliau mengambil analogi atau cara agar kita bisa menjalankan, misalnya orang yang mau berbisnis, anggap saja sama seperti orang mau buang air kecil, buang air besar di WC. Tidak akan pernah memikirkan kening jero WC, di dalam WC itu ada airnya apa enggak, nanti lampunya ada apa tidak, airnya lancar apa tidak, lebar atau tidak, sempit atau tidak. Kira-kira kalau kita mikir terus, jadi buang air besar enggak? Enggak. Maka masuk saja, laksanakan saja. Laksanakan saja. Demikian pun dengan 9 kebiasaan emas ini, maka tidak akan pernah bisa mengubah kita menjadi orang yang memiliki kepribadian emas, manakala atau apabila tidak berusaha kita untuk melaksanakannya. Dan saya mencoba sampai dengan saat ini, saya mencoba untuk melaksanakan 9 kebiasaan itu. Dan alhamdulillah luar biasa. Jadi dengan 9 kebiasaan emas ini kita lakukan, kita jadi tahu jalan hidupnya itu kita kemana. Beberapa waktu lalu, pertemuan yang lalu saya sampaikan peta perjalanan kita. Saat ini kita di alam dunia. Kemudian nanti setelah di alam dunia, nanti kita masuk ke alam kubur. Sampai entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun lagi menunggu datangnya hari kiamat, dan seterusnya, panjang sekali, penuh dengan ketidakpastian, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Maka modal atau bekal sebaik-baik bekal kita untuk menjalankan atau mempersiapkan di episode-episode kehidupan kita setelahnya adalah dengan melaksanakan 9 kebiasaan emas ini. Oleh karena itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu istiqomah dalam bertadarus Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Ini di dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini kalimat pertama apa? Yang selalu membaca kitab Allah. Ini. Kemudian yang kedua, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Lanjutannya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Saya tadi meminjam tafsir Al-Azhar, saya tidak membawa karena lupa nggak membawa buku tafsirnya, maka mohon izin saya tadi ngambil di rak buku sana karena ada tafsir Al-Azhar, saya ambil terkait dengan surah Fatir ayat 29 sampai 30. Jadi jamaah rahimakumullah, Buya Hamka dalam tafsirnya beliau membuat analisa begini. Kalau seseorang pengen pengetahuannya matang, orang kepingin dipenuhi ilmu pengetahuan yang berfaedah dan rasa takutnya kepada Allah SWT dapat dipupuk, maka harus melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama apa? Selalu membaca kitab Allah, dalam ini adalah Al-Quran. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rizki dari yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pas dengan yang pernah saya sampaikan. Dulu saya menyampaikan yang pertama kebiasaan sholat, yang kedua adalah menafkahkan sebagian harta kita dengan zakat, infak, sedekah. Yang malam ini saya sampaikan adalah membaca kitab Allah, berkonsisten untuk tadarus Al-Quran sebisa mungkin. Nanti lanjutannya di slide berikutnya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Maksudnya ngeten, maksudnya begini. Contoh, dari kita menafkahkan sebagian rizki di jalan Allah, entah zakat, infak maupun sedekah, Allah menjanjikan berapa kali lipat? Nanti seperti padi, dari padi itu tumbuh menjadi 7, sebutir tumbuh jadi berapa? 7 tangkai, 1 tangkainya berapa? 100. Maka dilipat gandakan sampai berapa? 700, minimal 10, maksimal 700, dan ini sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka orang-orang yang konsisten melakukan 3 hal ini akan diijabahi, disembadani kalian Gusti Allah SWT berupa dibalas kebaikannya sebagaimana janji Allah. Setelah Allah membalas lunas apa yang dijanjikan, maka Buya Hamka menyampaikan kemudian Allah akan memberikan bonus berupa apa? Menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi ditambah kali Gusti Allah itu. Maksud nggih? Janji Allah, Allah tunaikan. Kemudian Allah juga akan menambah. Menambah apa? Karunia di luar janji-janji yang telah Allah tepati untuk kita semuanya. Kemudian di sini di penghujungnya adalah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maksudipun dos pundi Allah kok mensyukuri? Maksudnya kalau Buya Hamka menyampaikan mensyukuri Allah itu berterima kasih atau menerima. Maksud nggih? Allah itu akan menerima semua amal kita sekecil apapun asalkan didasari dengan ikhlas. Di sini maksudnya. Bukan Allah berterima kasih kepada kita, bukan. Allah akan menerima kebaikan kita meskipun kebaikan itu kebaikan yang sederhana. Dan kebaikan kita yang sederhana ini pun jangan pernah disepelekan. Karena kebaikan yang sederhana ini biasanya malah kebaikan yang paling ikhlas. Justru kebaikan kita yang mungkin kita merasakan istimewa, yang sangat teramat besar, justru menjadikan kita berbangga. Nggih mboten?
Tapi kebaikan yang kecil ini justru di mata Allah tidak ada yang kecil, di mata Allah akan tetap besar. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar ini jadi 3 ya, di surah Fatir ayat 29 sampai 30 Allah menjanjikan kepada kita semuanya apabila melaksanakan 3 hal. Yang pertama, selalu membaca kitab Allah, berarti kita membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Dan ini sebenarnya kalau dari 3 ini, dari 9 kebiasaan kita menjalankan 3 ini pun cukup saja nih. Cukup saja nih. Sebenarnya cukup sekali. Ya. Kita belum melaksanakan yang 6, baru melaksanakan 3 niku pun cekap sebenarnya. Pertanyaannya biasanya dari kita sendiri sudah melaksanakan apa belum begitu, ya. Saya pun berusaha berbulan-bulan dengan konsep sederhana, pokoknya saya ini orang bodoh, saya ini orang yang pengetahuannya minim, karena kebodohan saya, keminimannya saya itu, minimnya saya pengetahuan saya, maka saya harus punya komitmen kuat bagaimana di sisa hidup saya ini saya akan melaksanakan kebiasaan 9 kebiasaan. Saya awali dari 3 hal pokok, memperbaiki sholat fardu, kemudian berinfak sedekah, kemudian rutin bertadarus Al-Quran. Berikutnya, loh kok bisa membaca Quran kok seperti perniagaan yang tak akan pernah merugi? Kenapa bisa? Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini artinya apa jamaah rahimakumullah? Bahwa meskipun kita hanya mampu bertadarus misalnya membaca surah Al-Kautsar dengan baik dan benar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba kita hitung misalnya hurufnya ada berapa, begitulah kebaikannya. Jadi tidak ada kerugian bagi kita, nggak akan pernah rugi. Seandainya kita hanya tadarus alif lam mim, berapa huruf? Ya Allah akan memberikan 3 kebaikan, dan 1 kebaikan berapa? 10. Ini kebaikan sing enteng jadi, kebaikan yang teramat ringan sebenarnya. Tapi banyak orang yang masih enggan baca Al-Quran. Kenapa? Karena memang godaan setan yang terkutuk ini menginginkan orang jauh dari Al-Quran. Maka kita harus memiliki kebiasaan tentang membaca Al-Quran. Kita manage dengan betul. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ini maknanya dari hadis Rasulullah SAW tersebut, bahwa Gusti Allah mboten pandang bulu dari mana asalnya orang itu, orang Jawa atau orang Arab atau non-Arab, apakah dia paham bahasa Arabnya atau tidak, asalkan dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar, siapapun dia, maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan kebaikan kita akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Saya sepekan yang lalu, hari Selasa yang kemarin, ketemu sama kawan saya ini, dia adalah seorang prajurit. Dulu pernah ditugaskan di Aceh. Ketika ditugaskan di Aceh, kemudian dia baku tembak dengan tentara GAM. Besok, dia itu bingung. Kalau saya tidak nembak prajurit GAM, maka saya akan tertembak. Seandainya saya menembak, dia adalah orang Islam, maka saya harus menembak karena berjibaku melawan tentara GAM ketika itu.
kemudian dia dan kawan-kawannya satu kompi atau satu pasukan itu kemudian berperang melawan Gam, dan ada hal yang mengganjal di dalam diri kawan saya. Dos pundi niki Pak Rofi, nek kongoten niku njuk kula niku akan dikenakan hukuman berupa hukuman kisos atau tidak, yuk bagaimana cara saya bertobat dan lain sebagainya. Kemudian saya nggak berani menjawab, saya tanyakan ke Ustadz Wahyudi, saya tanyakan juga ke beliau, saya ketemu langsung ke beliau, ya intinya itu, perbuat banyak kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan menghapus dosa-dosa. Yang kedua, meminta maaf kepada keluarganya. Repot niki Pak. Beliau prajurit TNI aktif nek meminta maaf, wah geger mboten? Geger. Akhirnya kalau misalnya mau mencari di Aceh, mencari orangnya, bisa dicari nggak? Tidak bisa. Maka kemudian Ustadz Wajdi menyampaikan, pokoknya taubatan nasuha, memperbaiki diri disertai dengan amal-amal kebaikan. Jazakallah matur nuwun. Kebaikan-kebaikan terus ditanam. Maka beliau saat ini menjadi aktivis masjid. Meskipun prajurit yo resik-resik masjid dan seterusnya ini, ya luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, baca Al-Qur'an niku menghapus kesalahan kita loh. Itu kan bacaan Al-Qur'an kita itu kan kebaikan kan? Dan kebaikan selain kita mendapatkan pahala, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka inilah disebut dengan perniagaan yang tiada ruginya, pasti untung. Mboten pok-pokan mboten, pasti untung. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah ngendikaken, yang artinya siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. 100 ayat dalam satu malam. Nek kula lan panjenengan sedaya misalnya gambaraken, misalnya juz amma kemawon, ngatamke juz amma sekitar berapa, 350-an ayat atau berapa ya. Yang penting kita konsisten mawon, malam hari kita tadarus, pagi hari kita tadarus. Nanti ada hal yang bisa kita memanage waktu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, mau membaca boleh, menghafalkan juga boleh. Bahkan seandainya sak bodoh-bodoh ini saya misalnya Pak G, mau tidur saya membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas misalnya. Saya baca berulang-ulang, monggo. Gitu. Yang penting tetap kita membaca Al-Qur'an, entah pakai mushaf atau hafalan, monggo. Bahkan perjalanan kita menuju tempat kerja pun kita sambil misalnya menghafalkan surat-surat yang kita bisa. Ngeten nggih? Mau surat apapun terserah, monggo. Berikutnya, membaca Al-Qur'an bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Bahkan orang yang lancar maupun terbata-bata itu gap-gapan bacanya Al-Qur'an, Allah pun juga akan memberikan atau mendatangkan kebaikan. Berikutnya ini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'u, moconen sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fa innahu sak temene utawi Al-Qur'an iku yakti yaumal qiyamati, bakal teko yaumal qiyamati ana ing dina kiamat, syafi'an dadi pitulung nguwahi pitulungan, pemberi syafaat li ashabihi kelawan para sahabate Al-Qur'an. Siapa? Maksudnya orang yang senantiasa membaca
Quran. Maka disebut di sini li ashabihi, sahabatnya. Maksudnya orang yang hobi senantiasa terus membaca Al-Quran. Nek di i'rab ngangge basa Jawa kena niki nggih. Maksudnya kita mengetahui mana secara lengkap begitu. Kemudian yang menarik ini, ketika kita menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya kita sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, jadi di penghujung hafalnya kita, khatamnya, maaf bukan hafal, khatamnya kita, maka ada 60.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya. Bahkan dalam keterangan yang lain ada seorang ulama, lupa saya, mengatakan bahwa ketika seseorang hampir khatam, maka saat itulah dia harus mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dikabulkan. Syaratnya apa? Khatam. Kemudian juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngendikaken, Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, maksudnya Al-Qur'an, dan dia merendahkan kaum lainnya melalui kitab ini juga. Mungkin ini terlepas, saya enggak membicarakan masalah politik, tapi sebagai pembelajaran biar kita paham. Tahun 2017 masih ingat ada seorang pejabat yang menghina Al-Quran, jangan mau dibodohi dengan surah Al-Ma'idah. Menggegerkan enggak? Seolah-olah dia itu berkuasa dan enggak akan pernah gelewang. Enggak ada orang yang bisa mengalahkan. Allah berkehendak luar biasa, menghinakan dengan sehina-hinanya. Bahkan lewat Al-Quran ini pun juga Allah akan meninggikan derajatnya seseorang. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya ini orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan rahmat dan membuat merasa tentram. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maksud nggih? Bayangkan dulu tahun 2017, orang yang membela Al-Quran dan orang yang menghina Al-Quran, apa yang terjadi? Kita bisa mengambil ibrah bersama. Maka jamaah rahimakumullah, kembali ke sini, kalau kita mau menentramkan hati kita, mau merefresh hati kita, seandainya lewat piknik bisa enggak? Enggak bisa. Orang mau menentramkan, mau refreshing kok pakai piknik, bisa nggak tentram? Tidak bisa. Sebaliknya orang piknik itu duitnya kelong akeh, habis banyak, waktunya terbuang percuma. Bahkan kalau tidak diniatkan dengan baik, justru akan membuat sia-sia, korban harta, korban waktu juga tenaga. Tetapi meskipun sama-sama piknik misalnya di tempat saya, di tempat usaha saya bimbingan belajar, ada 200 siswa yang mau piknik, tapi saya pakai acara namanya Tadabbur Alam di Gunung Kidul. Ya, ini sekali lagi semua tergantung pada niatnya. Dan paling murah, paling mudah adalah bertadarus Al-Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ngendikaken huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdatu imanan ma'a imanihim. Agar imannya ini makin bertambah dan terus bertambah. Berlipat-lipat, nggih. Imannya itu diibaratkan berlipat-lipat, makin tebal. Kados buku niki,
Saya pernah mengumpamakan buku ini 9 kebiasaan emas ini hanya 56 halaman. Tafsir Al-Azhar ini berapa ini? Berapa ratus? 500-an halaman. Kira-kira bobotnya isinya bagus yang mana? Yang tafsir Al-Azhar. Kenapa? Bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Begitupun iman seseorang. Makin bertambah imannya, makin diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, jamaah rahimakumullah, manfaat membaca Al-Quran ini ternyata bukan hanya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga bisa mendatangkan kesehatan bagi manusia. Saya ambil dari www.hanisdoc.id, nanti bisa dibaca ya. Nanti ini filenya nanti tak bagikan di grup. Jadi saya tertarik ini dengan tulisan ini. Jadi ada beberapa manfaat dari orang yang membaca Al-Quran untuk kesehatan. Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran ini bisa menurunkan tingkat stres. Ini hasil penelitiannya bahwa peserta dari ini ya, di Universitas Salford Inggris, para ahli menemukan bahwa para peserta yang membaca Al-Quran menjadi jauh lebih rileks, lebih tenang setelahnya dibandingkan peserta lain yang membaca buku biasa. Bahkan dalam penelitian lain diketahui bahwa hanya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ternyata mampu menimbulkan efek terapeutik sekalipun pada orang yang tidak mengerti isi ataupun arti ayat-ayat Al-Quran yang didengarnya. Maksudnya orang ngerti maknanya, tidak tahu maknanya, tidak tahu terjemahannya, hanya mendengar saja, itu orang sudah ada terapi untuk menurunkan tingkat stres. Hanya mendengarkan. Tapi nggih niki mendengarkannya itu harus pas. Maksud nggih, jam 10:30 malam, jam 11 malam nyetel murotal Al-Qur'an. Tonggone do krungu kabeh. Kira-kira baik apa enggak? Enggak baik. Mungkin tadarus saja keras-keras jam 11:30 malam, tetangganya pada mau tidur nggak bisa tidur, baik nggak? Nggak baik. Sesuatu yang baik itu harus disampaikan dengan cara yang baik, di waktu yang baik, kepada orang yang benar, orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Maka kalau tidak pas, nanti meskipun baik dianggap tidak baik. Maka jamaah rahimakumullah, zaman sekarang kalau kita mau mendengarkan alunan murotal, maka pakailah headset, nggih. Karena tidak semua orang itu legowo dengan kita. Bahkan ini termasuk adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, biasa kita harus berwudu. Bukan harus, silahkan berwudu, mau wudu atau tidak, monggo. Tapi lebih baik ya berwudu. Kita mau membaca kalamullah, kita berwudu, hendaknya berwudu. Yang kedua, tartil, gitu. Tartil itu bacanya jangan cepet-cepet. Saya terinspirasi dengan saudara saya, masih keluarga dengan saya. Beliau seorang hafidhoh, hafalannya luar biasa. Setiap hari itu beliau itu minta disimak oleh suaminya. Padahal hafal loh niku, hafal Al-Quran, pengen disimak. Tetapi banyak orang hafal Al-Quran saja tidak, nek disimak malah lungo. Apalagi di bulan Ramadan, wah luar biasa, disimak malah nggak mau. Padahal orang yang hafal Al-Quran saja pengen disimak. Terus guru saya, Pak Kiai Rosihun Al-Hafidh, beliau lulus dari Kudus, pondok Yan Bu'ul Quran Kudus, muridnya Kiai Ulinha Arwani Kudus, nggih. Guru ngajine kula niku tiyang Nahdiyin. Nggih. Jadi beliau itu sampai begini. Bahkan saking hati-hatinya kalau baca Al-Quran beliau,
Bahkan termasuk di sholat saja, beliau lebih memilih An-Nas dan Al-Ikhlas. Padahal hafalannya banyak. Saya tanya, Pak Yai, kok bacanya pendek? Yai kan hafalannya banyak. Satu, saya khawatir salah bacaannya. Yang kedua, barangkali di belakang saya ada yang asam uratnya sedang kumat dan seterusnya. Dan ini sekali lagi mengajarkan pada saya bahwa membaca Al-Quran itu ternyata harus punya adabnya. Jadi biar ini bisa menurunkan tingkat stres. Asalkan bacanya pas, kalau ngendikane Buya Hamka di sini, ya, bahwa yang dimaksud bacaan yang pas adalah bacaan yang bukan hanya sekedar lip service. Jadi Buya Hamka ngendikaken. Lip service ngertos? Jadi bacaannya bagus tapi tidak sampai dengan hati. Maka bacaan yang benar adalah bacaannya benar-benar meresap di hati. Maka jamaah rahimakumullah, agar kita bisa menghayati apa yang kita baca, maka bisa membuka terjemahannya atau membaca tafsirnya. Sakniki pun komplit ini tafsir Al-Azhar. Saya hobinya tafsir Al-Azhar. Saya baca tafsir Al-Azhar, kenapa? Karena tafsir Al-Azhar itu diambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan seterusnya. Jadi seperti ensiklopedi. Saya baca satu ayat, saya baca, dipahami. Bahkan ketika saya membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surah Al-Ma'un itu pendek mboten? Pendek. Tapi kita mengetahui maknanya, mengetahui tafsir yang ada di dalamnya, apa yang kita baca itu bisa membuat hati kita tergetar. Maka itulah yang diharapkan Buya Hamka, bahwa kita membaca Al-Quran itu bukan hanya lisan saja, tetapi benar-benar kita berusaha bacaan Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita dengan memahami makna-makna yang terkandung. Ngajinya juga ngaji yang plus, suaranya nggih bagus, tajwid nggih bagus. Berikutnya, nah ini bagi yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi, membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk relaksasi yang disebut dengan metode relaksasi transendensi. Monggo ingkang praktisi di dunia kesehatan, nanti saya mohon pencerahannya. Ini saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya, dari yang saya baca. Untuk keterangan lebih lanjut memang yang praktisi kesehatan yang paham. Jadi akan ada relaksasi, tubuh akan mengalami proses relaksasi yang merangsang pengaktifan sekaligus pengendalian saraf otonom, saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga akan menciptakan tekanan darah juga denyut jantung yang stabil. Mun nate nek ngaos kula lan panjenengan menawi ngaos, wacananipun bacaannya pelan, tartil, nyaman mboten? Itulah ritme denyut jantung, tekanan darah ikut nanti teratur juga. Kirang langkung ngeten. Kemudian ini yang luar biasa, bisa membantu memusnahkan sel-sel kanker. Ini seorang dokter spesialis kanker dari rumah sakit di Beirut, Lebanon, menyatakan bahwa Al-Quran memiliki efek luar biasa terhadap sel-sel tubuh. Irama-irama khas yang keluar dari bacaan ayat suci Al-Quran mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sehat dan membangkitkan sistem imun yang melemah agar dapat bertempur melawan sel-sel tumor ataupun kanker yang paling berbahaya sekalipun. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ini tips dari saya. Barangkali yang hadir di sini para pendidik entah di SD, di SMP maupun di SMA. Akhir-akhir ini banyak anak-anak kita kalau baca kelamaan nggak betah. Nggih napa nggih? Disuruh baca buku 10 menit nggak betah. Saya merasakan di tempat les saya sendiri. Tak suruh baca 5 menit itu wah seperti lamanya minta ampun gitu. Tak paksa suruh baca 10 menit.
tetap nggak bisa konsentrasi. Tetapi kalau membaca WA, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, betah sampai 1 jam. Tapi kalau membaca buku, ya Allah, ini sejak 2-3 tahun ini anak-anak Indonesia itu mengalami namanya lost learning atau rendahnya tingkat belajar. Nek basane kula sing sederhana, angel mudenge gampang laline. Maka tipsnya adalah membaca Al-Qur'an meskipun sebelum belajar Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Kalau di tempat les saya, meskipun hanya tempat les ini Pak, Bu, wajib membaca itu. Bagaimana yang beragama selain Islam, dia mendengarkan. Bahkan ada murid saya yang rumahnya daerah Gunung Payung, Candiroto, les di tempat saya, itu ayat kursi hafal Pak. An-Nas hafal, Al-Falaq hafal, Qul huwallahu ahad juga hafal dia. Karena mendengar terus seminggu 4 kali coba, seminggu 4 kali, sebulan berapa? 12. Sudah les 1 tahun, kan dengerin terus. Sampai hafal, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hafal dia. Semoga kapan-kapan mungkin dia bisa dapat hidayah masuk Islam. Cuman saya nggak berani untuk menambahkan setelah baca ayat kursi, biasanya kan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Biasanya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Niku tak dipotong, tak saya suruh baca, langsung wa huwal aliyyul azim, rabbi zidni ilma. Nggih apal Pak. Tidak saya suruh baca syahadat, ujuk-ujuk tanpa sadar masuk Islam malah repot kula. Maka sekali lagi ini tips betul. Coba saja sebelum belajar anak-anak kita suruh baca Fatihah, terus An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama ayat kursi. Ditambah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nek di tempat saya ditambah Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Saya maupun pengajar lain tentor-tentor di bimbel saya wajib hafal ini. Alhamdulillah atas kersanipun Allah Subhanahu wa taala murid-murid kula diparingi mudeng. Pramila nek murid-murid kok mboten mudeng kalian penjelasan saking guru, barangkali gurunya muridnya dereng maos Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Niku temuane kula di tempat les saya sudah dari tahun 2011 sampai sekarang. 2011 sampai sekarang saya jalankan. Maka melatih fokus dan konsentrasi. Kita break dulu untuk adzan Isya. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Pertama, sakinah atau ketenangan. Yang kedua, mereka diliputi dengan rahmat. Kados kula lan panjenengan sedaya niki ngaos sareng-sareng ngaos Al-Qur'an, mentadaburi isi Al-Qur'an. Yang ketiga, dikelilingi para malaikat Allah. Maka seandainya kita bisa melihat, wah rame sangat. Kita dikelilingi oleh malaikat Allah. Tapi kita nggak bisa melihat. Kemudian yang keempat, Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Jadi Allah pun bombong tiang-tiang ingkang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Berikutnya ini, bacaan Al-Qur'an pun berefek pada tumbuhan, Pak. Ini yang meneliti malah seorang bukan orang Islam ini. Ya, saya dapat
kiriman video dari kawan saya ini. Coba tak putar nggih. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi untuk tumbuhan saja berpengaruh. Maka kalau orang yang bertani bahkan mau menanam saja, bacalah basmalah. Setiap satu tanaman bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Qur'an, betul? Bagian. Ini bapak kula pas tasih nanem, pas tasih nggogo teng sawah. Biasanipun sok diprihatini karo mbuh ndres saged-sagede. Panene benten Pak saestu. Benten sangat dibandingkan dengan yang lain. Jadi entah membaca sholawat Nabi, membaca surat pendek, membaca la ilaha illallah dan seterusnya, basmalah dan seterusnya. Bahkan kita bekerja saja, nguleni roti mawon bijal, baca basmalah atau apa dari Al-Quran, insya Allah akan berdampak luar biasa. Nah ini Mbah Kiai Haji Arwani Amin, beliau adalah muridnya Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja, dan beliau punya pondok Yanbu'ul Quran, dan beliau memberikan nasihat kuncine ngaji Quran iku ana telu. Siji, aja nyawang sapa gurune. Asalkan dia memiliki kemampuan kapasitas yang baik, meskipun dia di bawah kita usianya, kita bisa berguru kepadanya. Maksud nggih? Kemudian ora usah isin karo umur. Wah nyong wis 40 tahun. Lah Kanjeng Nabi niku diwarai kalih malaikat Jibril berapa tahun usianya? Berapa tahun, Pak? 40 tahun kan menerima wahyu pertama, diajarin Iqra 40 tahun. Berarti nggak ada alasan bagi kita, wah nyong wis tua. Kanjeng Nabi udah tua. Kemudian suwe wektune, maka nek enten begini program belajar Al-Qur'an cara cepat, kilat, ngapusi Pak, itu akan melanggar dari konsep dasar ilmu. Ilmu itu angel ketemu, kudu digoleki tenan berbulan-bulan. Sampai sekarang pun saya di usia 41 tahun kula tasih sinau ngaos. Nek pinanggih kiai ini kula mirengaken piyambakipun deres tak matke, kadang senajan makhorijul huruf dan seterusnya, saya masih berguru kepada guru-guru saya. Jadi butuh waktu yang lama. Kanjeng Nabi niku diparingi Al-Qur'an 3 juz. Berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bertahap. Maka ojo nyawang sapa gurune, ora usah isin karo umur, terus suwe wektune. Niki Mbah Kiai Arwani Amin. Beliau ini nasihatnya kepada para santrinya. Satu istimewanya, tidak boleh ada santri dari Kiai Arwani Amin maupun santri Pondok Yanbu'ul Quran Kudus yang ikut MTQ, nggak ada yang boleh. Nggak boleh ikut MTQ, bahkan tingkat kampung pun nggak boleh, karena tidak diridhoi oleh beliau. Saya tidak tahu, mungkin alasannya yang slide yang terakhir nanti saya sampaikan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, seluruh santri-santri beliau rata-rata mereka tidak kagetan karo gumunan. Maksud nggih? Maksudnya gini. Ada yang anaknya baru hafal juz 30, langsung diposting, difoto di sosmed terkenal. Kira-kira yang ada di dalam benak anak itu kemudian apa? Wah, enyong tuh, enyong. Orang tuanya gimana? Enyong tuh. Dan seluruh santri Mbah Kiai Arwani Amin tidak boleh ada seperti itu. Jadi betul-betul menjaga. Tapi kan itu pilihan saja. Arpo misalnya kita mau sebagai siar monggo, tapi hati-hati nanti terkait dengan keikhlasan kita. Kemudian tip untuk khatam Quran berkali-kali. Untuk khatam 1 kali di dalam 1 bulan, maka bar maghrib kalih lembar, ba'da isya kalih lembar, ba'da subuh pinten kalih lembar, ba'da zuhur kalih lembar, ba'da asar kalih lembar. Nek mboten nggih monggo divariasi mawon, berlaku kelipatannya. Ngeten nggih?
Atau misalnya nek seperti saya ba'da subuh dan malam waktu. Seandainya 1 hari 1 juz, saya bagi jadi 2 itu. Dilegake. Napa meneh mun ajeng Ramadan. Nek kita nggak melatih dari sekarang, Ramadan anane mun kuwaregen ra sida ndarus. Koyone rak ya opo 1 hari 1 juz di bulan Ramadan. Hari pertama beres karena nggak sahur. Itu hari pertama kan kita nggak sahur. Bukone nggak terlalu banyak. Hari kedua mulai tumbuh kesete. Nah ini mantapkan niat, pasang target harian, manfaatkan teknologi. Mboten enten mushaf ngangge HP. HP ini pun diisi kalih napa aplikasi Al-Qur'an. Terus manfaatkan teknologi, konsisten ajak teman atau saudara untuk tadarus bersama. Berikutnya Rasulullah mengumpamakan ini. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an niku diibaratkan kados buah utrujah. Nek carane tingen dhewe nggih, gampange buah durian, ambune enak, rasane enak. Nek sing seneng durian. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an diibaratkan Kanjeng Nabi seperti buah tamar atau kurma, ambune ora ana ning rasane enak. Tiang munafik ingkang membaca Al-Qur'an diibaratkan tumbuhan raihanah, artinya tumbuhannya itu baunya harum tapi rasane pahit. Nah, orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah, artinya buah yang tidak bau, rasanya pahit. Gitu ya. Maka kita ora ketang 1 hari 1 juz nggak bisa, setengah juz nggak bisa, 1/4 juz nggak bisa, 2 lembar pun 2 lembar masih nggak bisa, 1 lembar nggak apa-apa, 1 lembar setiap hari, pagi 1 lembar, malam 1 lembar pun istiqomah mawon mangke kepengin kemaningin saestu. Wong nek perkara rahmatipun Allah niku kados hormon nek kula mungguhi kula. Kita sudah melaksanakan istiqomah nanti pengen nambah. Akhirnya menjadi kekuatan kita bersama. Terakhir saya sampaikan, penting dari semuanya, bahwa penting untuk kita meluruskan niat mencari ridho Allah. Karena ada 3 golongan orang yang masuk neraka karena riya. Siapa saja? Yang pertama, orang yang mati syahid tetapi dia bukan ikhlas kepada Allah karena ingin disebut sebagai pahlawan. Yang kedua, orang yang alim, berilmu dan bacaan Qur'annya bagus, hafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, tetapi pengen disebut sebagai seorang yang alim dan qori. Kemudian yang ketiga, orang yang sedekahnya luar biasa, tetapi karena ingin dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Maka kita penting di sini untuk membaca Al-Qur'an dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan adab membaca Al-Qur'an. Tadi apa? Berwudu. Kedua, tartil. Yang ketiga, jangan sampai bacaan Al-Qur'an kita mengganggu ibadahnya orang lain. Maksudnya, misal pas sholat Jumat, enten tiang sek sholat tahiyatul masjid, kita tadarus itu ya cukup, yang mendengar itu kita saja. Atau mau tadarus di rumah saja baca surah Al-Kahfinya. Pas hari Jumat lindik mawon. Karena begini, di beberapa masjid yang saya temui, kula sek napa tahiyatul masjid di sebelah saya sek deres niku bacaane kadang pleketot. Maksud nggih, tajwide ora pas, makhraje mboten pas, tabat yata abilah biwatab maaknaan. Kinten-kinten kula sing salat terganggu mboten? Terganggu. Maka bijak-bijaklah kita baca Al-Qur'an. Ini dengan mengetahui ini, barangkali Mbah Kiai Arwani Amin tidak mau para santrinya digolongkan sebagai orang yang kedua. Maka betul-betul kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya untuk tetap berkebiasaan yang baik, menjaga sholat fardu kita berjamaah dan sholat sunnah yang lainnya.
kemudian istiqomah dalam zakat, infak, sedekah, kemudian kita juga istiqomah untuk membaca, mentadaburi, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Mekaten ingkang kawula aturaken, kalau ada yang benar datangnya dari Allah, dari yang salah dari diri saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.